Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa khatimin nabiyyin wa rahmatillahi lil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yaumiddin. Allahumma Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma akhrijna minadh dhulumatil wahmi wal jahli ila nuril ma'rifati wal ilmi. Allahumma Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjut majelis fikih kita. Ini pertemuan yang kedua ya. Di pertemuan pertama kita sudah membaca tentang syurutul wudu'i, dan pada kesempatan kali ini kita akan membaca tentang faraidul wudu'i. Jadi fardu wudu. Mungkin insya Allah pelan-pelan saja. Nanti selesai tidak selesai tidak apa-apa, faraidul wudu kita misalkan bikin 2 pertemuan juga tidak masalah. Pelan-pelan saja, nanti jam 9 saya akan berhenti membaca kitab ini. Karena kenapa kemudian pelan-pelan saja? Saya teringat perkataan Allahu yarham Ustadz Rahmat Abdullah. Kata beliau, kita ini orang yang sudah kemudian mendapatkan informasi dan pengetahuan dari sana-sini, comot sana, comot sini, dan waktunya kita merapihkan, kata beliau, dengan sistematika berpikir para ulama kita dengan kembali membaca kitab-kitab turos para ulama. Kata beliau seperti itu. Faraidul wudu kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa masyayikhina amin ya rabbal alamin. Al-fardu ma'nahu fil lughati al-qat'u. Fardu itu secara bahasa maknanya adalah memotong. Wal hizzu. Al-hizzu juga memotong, tapi bedanya kalau al-qat'u itu sampai putus, kalau al-hizzu itu tidak sampai putus. Itu bedanya. Taqulu faradul habla, kamu mengatakan saya memotong tali. Idza qata'tahu, kalau kemudian kamu memotongnya. Wa faradul khoshbata idza hazartaha walam tukmil qat'aha. Jadi kalau kemudian dikatakan jadi faradu itu, faradul habla dan seterusnya, itu bisa maknanya adalah kemudian memotong sampai putus, atau kemudian maknanya adalah hazaztuha walam tukmil qat'aha. Jadi memotong tetapi tidak sampai sempurna potongannya, tidak sampai putus. Itu secara bahasa. Wa amma ma'nahu fi syar'i fa huwa ma uthiba fa'iluhu wa uqiba tarikuhu. Adapun secara maknanya menurut syariat, yaitu sesuatu yang kemudian kalau kemudian dikerjakan, uthiba fa'iluhu, orang yang mengerjakannya itu diberikan pahala. Wa uqiba tarikuhu, dan orang yang meninggalkannya itu akan diiqab, akan kemudian diberikan siksa, diberikan sanksi. Thumma innal fuqaha'a qad istalahu alal fardhu musawwin lirrukni. Kemudian para ulama fikih mereka telah
mendefinisikan, memberikan istilah kepada fardu itu sama dengan rukun. Faruknu syai'i wa farduhu syai'un wahidun. Maka kemudian rukun sesuatu atau fardunya itu sesuatu yang satu, sama. Wa farraqu bainahuma wa baina syarti. Tapi para ulama ahli fikih itu membedakan antara rukun dengan syarat. Bi annal fardo au rukna makana min haqiqati syai'i wa syartu ma tawaqqafu alaihi wujudu syai' wa lam yakun min haqiqatihi. Jadi kalau kemudian rukun itu adalah sesuatu yang merupakan bagian atau hakikat dari sesuatu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang kemudian eksistensi sesuatu itu tergantung kepadanya, tetapi bukan bagian dari hakikatnya. Misalkan, as-sholatu min faraidiha at-takbirati wa ruku'i wa sujudi ila akhirih. Contohnya, salat itu di antara fardu-fardunya adalah takbir, maksudnya takbiratul ihram, ruku, sujud, dan seterusnya. Wa min syuruti sihatiha, dan di antara syarat sahnya adalah dukhulil waktu, adalah masuknya waktu. Fa idza shalla qabla al-waqti fa innahu yakunu qad ata bi haqiqati sholati walakinnaha takunu batilatun fi nadhari syariati. Jadi kalau kemudian seseorang itu sholat qoblal waktu, sebelum kemudian masuk waktunya, fa innahu yakunu qad ata bi haqiqati sholah. Dia telah melakukan hakikat sholat, tetapi melakukan sholat yang batilah atau sholat yang tidak sah menurut pandangan syariat. Jadi nanti beda konsekuensinya, walaupun sama-sama tidak sah, para ulama itu beda menyebutnya. Kalau ada orang sholat tidak melakukan rukunnya, itu disebutnya tidak sholat. Misalkan ada orang sholat tapi tidak takbiratul ihram, langsung saja baca surah Al-Fatihah misalkan, maka dia tidak bisa disebut sholat. Orang itu tidak sholat. Tapi kalau ada orang yang kemudian melakukan sholat, rukunnya kemudian dilakukan semuanya, tapi ada syaratnya yang kemudian tidak dilakukan, dia dikatakan dia melakukan sholat, tapi dengan sholat yang batilah, sholat yang tidak sah. Fa inna faraidul wudu'i qad ikhtalafa fi addiha a'immatil madzahibi al-arba'ati. Sesungguhnya fardu-fardu wudu itu jumlahnya para ulama dari 4 madhab itu berbeda, menjadikan atau menghitung jumlah fardu wudu itu mereka berbeda. Walakin nasabita bi kitabillahi ta'ala arba'atun. Tetapi yang kemudian sabit yang tetap dari firman Allah Subhanahu wa taala itu ada 4. Ahaduha ghuslul wajhi. Yang pertama adalah membasuh wajah. Tsaniha ghuslul yadaini. Yang kedua adalah membasuh tangan ilal mirfaqaini, sampai siku. Nanti sikunya sampai jauh, nanti saya terangkan ya. Sampai batas terjauhnya ya. Kemudian salisuha mashur ra'si kullan. Kemudian mengusap rambut kullan au ba'don, seluruhnya atau sebagiannya. Rabi'uha ghuslu rijlaini ilal ka'baini. Kemudian yang keempat adalah membasuh kaki sampai mata kaki, kedua mata kaki. Qala ta'ala
Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Wa hadzal qadru muttafaqun alaihi bainal a'immatil arba'ati. Nah, jadi sampai batas ini, 4 hal ini, seluruh ulama itu sepakat bahwa 4 hal ini merupakan rukun wudhu. Nah, jadi paling sedikit nanti ulama itu menyebutkan rukun wudhu ini adalah 4 sesuai yang termaktub dalam Al-Quran. Tadi di surah Al-Maidah ayat 6 itu. Itu disepakati. Jadi mau cari di mana juga, di kitab ulama yang mana juga tidak akan mendapati rukun wudhu itu kurang dari 4. Ya. Kalau dicarinya di kitab ulama. Kecuali di Ustadz YouTuber ya, wallahualam. Tapi kalau dicarinya di kitab ulama, tidak ada ulama ahli fikih yang mengatakan fardu atau rukun wudhu itu kurang dari 4. Nah, nanti dari yang 4 ini paling berbeda nanti batasan wajah itu batasannya yang mana? Nah, nanti ada perbedaan. Kemudian batas mengusap kepala itu batasannya yang mana? Yang kemudian batasan sahnya, minimalnya. Yang disebut wajah itu yang mana sih? Gitu. Batas atas, batas bawah, kemudian sampingnya. Gitu juga. Nanti ketentuan kalau mengusap kepala, kalau ada rambutnya atau tidak, bagaimana kalau mengusap ujung rambutnya yang panjang, nanti kita bahas insya Allah. Nah ini ada apa namanya, saya masuk ke Syafi'iyah. Tapi sebelum itu, saya kemudian memberikan gambaran jumlah rukun wudhu menurut para ulama 4 mazhab. Kan tadi yang 4 itu disepakati, yaitu membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang 4 ini disepakati. Dan inilah kemudian pendapat Hanafiyah. Jadi Hanafiyah membatasi rukun wudhu itu cuma 4. Kemudian Malikiyah itu apa namanya, ada 7. Apa yang kemudian 7 itu tambahan 3-nya? Yang pertama, tambahannya adalah niat. Niat itu merupakan rukun atau fardu wudhu menurut Malikiyah. Kemudian yang kedua adalah al-muwalah. Muwalah itu berturut-turut, maksudnya bersegera membasuh apa namanya, anggota wudhu berikutnya setelah membasuh anggota wudhu. Batasannya tidak sampai mengering anggota wudhu yang telah dibasuh sebelumnya. Itu muwalah, berturut-turut. Kemudian yang ketiga tambahannya adalah adalku. Adalku itu menggosok-gosok atau mengusap-ngusap. Nah, itu apa namanya, ya, Malikiyah. Kemudian Syafi'iyah. Syafi'iyah itu 6 rukun wudhunya. Tadi yang 4 tadi yang disepakati seluruh ulama. Kemudian tambahan 2-nya lagi apa? Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah at-tartib. Tartib itu berurutan. Jadi harus urutannya sesuai apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Al-Quran menyebutkannya tadi membasuh wajah dulu, kemudian membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Harus seperti itu urutannya. Kalau kemudian dibalik, misalkan tangan dulu baru wajah, menurut Syafi'iyah berarti wudhunya batal. Jadi yang kedua adalah tartib. Jadi berarti 6. 4 ditambah 2, 6. Kemudian kalau Hanabilah juga 6. Tadi yang 4 tadi tambahannya yang pertama sama dengan Malikiyah yaitu muwalah. Muwalah itu apa namanya? Berturut-turut tadi ya, tidak sampai kering anggota wudhu yang sudah dicucinya. Kemudian yang kedua adalah sama dengan Syafi'iyah, tartib, berurutan. Jadi harus berurutan. Wajah dulu, kemudian kedua tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Kita masuk pembahasan lebih rinci. Saya masuk di Asy-Syafi'iyah.
Asy-Syafi'iyatu qalu faraidul wudu'i sittatun. Para ulama Syafi'iyah mengatakan atau berpendapat bahwa fardu wudu itu ada 6. Al-fardul awwalu, kemudian fardu yang pertama adalah an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Nah, wa ta'rifuha wa syara'ituha wa baqi mabahisiha la yakhtalifu amma dzakarahul malikiyatu qabla hadza. Nah, bagaimana Malikiyah mengatakannya? Kita baca. Al-malikiyatu qalu faraidul wudu'i sab'atun. Fardu wudu itu ada 7. Kemudian al-fardul awal, fardu yang pertama, nah ini abaikan ya, tadi sudah kita bahas yang tadi, yang sab'atun tuh. Kemudian al-awwalu an-niyatu wa yata'allaqu biha mabahis. Apa saja yang berkaitan dengan niat itu, ta'rifnya, yaitu definisi niat itu apa, wa kaifiyatuha, yang kedua adalah tata caranya, kemudian ketiga zamanuha, apa namanya, waktunya, wa mahalluha, kemudian tempatnya, tempat niat itu, kemudian syurutuha, syarat-syarat niat itu, kemudian mubtilatuha, dan hal-hal yang membatalkan niat. Wa amma ta'rifuha wa kaifiyatuha fahiya qasdul fi'li. Adapun kemudian definisi dan tata cara niat itu adalah qasdul fi'li wa iradatuhu. Bermaksud melakukan atau menginginkan atau berkehendak melakukan sesuatu. Faman qasada fi'la amrin minal umuri fa innahu yuqalu lahu nawa dzalikal fi'la. Jadi barang siapa yang kemudian bermaksud melakukan suatu perkara dari perkara-perkara, dari berbagai perkara, mau melakukan suatu perkara, berniat, bermaksud melakukan suatu perkara, maka dikatakan kepada orang tersebut dia berniat melakukan perbuatan tersebut. Wa kaifiyatuha fil wudu'i hiya ayurida al-muhdas ayuridal muhdisu istibahati ma mana'ahul hadas hadasu al-asgharu. Jadi kemudian tata caranya dalam wudu bahwa orang yang berhadas itu menginginkan apa? Istibahata ma mana'ahul au yaqsudu ada fardil wudu'i au yaqsudu raf'al hadasi. Jadi menginginkan apa? Menginginkan dia dibolehkan untuk apa namanya, melakukan apa yang terhalang oleh hadas kecil. Atau kemudian dia bermaksud melakukan fardu wudu. Jadi niatnya itu boleh niat, kemudian apa namanya, dibolehkan melakukan perkara yang diharuskan wudu, misalkan sholat, mau menggang mushaf atau mau tawaf. Nah, jadi agar saya boleh tawaf, agar saya boleh sholat. Atau bermaksud boleh niatnya itu saya bermaksud melaksanakan fardu wudu. Atau boleh kemudian niatnya raf'ul hadas. Nah, jadi yaksudu raf'al hadas. Boleh kemudian berniat mengangkat atau menghilangkan hadas. Dan kemudian anna mahallal qasdi innama huwal qalbu. Tempat kemudian bermaksud, yaitu tempat berniat, itu adalah di dalam hati. Nanti harus dibedakan, kalau ada yang mengatakan berniat, ya berarti itu tempatnya di dalam hati. Tapi kemudian kalau dikatakan at-talaffudzu bin niyati, talaffudz bin niyah, itu tempatnya di mulut. Jadi kalau niat itu tempatnya di hati, tetapi kalau kemudian at-talaffudzu bin niyati itu tempatnya di mulut.
Jadi beda talafuz niat dengan kemudian niat. Famata qasodal wudu'a bi kaifiyati minal kaifiyatil mazkurati faqad nawahu. Ini. Wala yushtaratu ayatalaffazu bilisanihi kama la yushtaratu istihdaron niyati ila akhiril wudu'i falau dhahala anha fi asna'ihi fa innaha la tubtilu. Jadi kemudian tidak disyaratkan, mohon maaf, dan kapan kemudian seseorang itu bermaksud berwudu dengan tata cara yang kemudian disebutkan tadi, maka berarti dia sudah berniat. Dan tidak disyaratkan untuk melafadzkan niat, sebagaimana juga tidak disyaratkan menghadirkan niat itu sampai akhir wudhu. Kalau orang sudah berniat, kemudian di tengah sedang berwudhu, dia kemudian lalai, maka hal itu tidak membatalkan wudhunya. Ini pembahasan tentang niat ya. Kita lanjut. Wa amma zamanun niyati fi awalil wudu'i. Adapun kemudian waktunya niat itu pada awal wudu. Falau ghasala ba'dal a'dha'i biduni niyati fa inna wudu'ahu yabtulu. Barang siapa yang kemudian membasuh sebagian anggota wudu tanpa niat, maka kemudian wudunya itu batal. Wa yughtafaru atau taqaddumuha alal fi'li bi zamanin yasirin urfan. Nah, nanti bedanya Syafi'iyah dengan Malikiyah di sini. Sebagaimana kita tahu, kalau kemudian rukun itu berarti bagian dari hakikat ibadah tersebut. Berarti ada di dalam ibadah tersebut. Cuma kalau Syafi'iyah, bukan Syafi'iyah maksudnya Malikiyah ini di sini, itu mereka mengatakan diberikan dispensasi yuktafaru taqaddumuha alal fi'li bizamanin yasirin urfan. Diberikan dispensasi boleh niat itu sesaat sebelum wudu. Kalau Syafi'iyah kan harus bersamaan. Muqaronatan atau muqarinatan itu berbarengan dengan kemudian membasuh wajah yang merupakan awal atau bagian atau anggota wudhu yang pertama kali dibasuh, yang kemudian merupakan rukun, yaitu wajah. Nah, itu ketika kemudian membasuh wajah, berbarengan dengan membasuh wajah, itu berniat. Nah, tapi kemudian kalau Malikiyah sama-sama memasukkan niat itu sebagai rukun, tapi kata mereka dispensasi, diberikan dispensasi, boleh berniat itu sesaat sebelum berwudu, yaitu bizamanin yasirin urfan, sesaat, itu menurut sebentar saja menurut urf, menurut kebiasaan. Falau jalasa lil wudu'i wa nawahu tsumma ja'ahul khadimu bi ibrik wa saba ala yadayhi wa lam yanwi ba'da dzalika fa inna wudu'ahu yasihu. Jadi kalau seandainya seseorang itu duduk untuk berwudu, kemudian dia berniat untuk berwudu, kemudian dia menunggu sebentar, datang khodimnya, pembantunya yang kemudian membawakan tempat ibrik itu ya, semacam teko ya, teko yang berisi air untuk berwudu, kemudian dia menuangkannya, pembantunya itu menuangkan, kemudian dia berwudu tanpa berwudu kembali, maka wudunya itu sah. Jadi dia duduk terlebih dahulu, kemudian dia berwudu, kemudian datang pembantunya membawa wadu, air untuk berwudu. Kemudian dituangkan, dia berwudu, nah itu sah wudunya. Li'annahu lam yufassilu baina wudu'ahu wa baina niyati fasilun kabirun. Karena kemudian
dia tidak membatasi atau kemudian memisah antara wudhu dan antara niatnya dengan pemisah yang lama. Wa qad arafta anna mahallal qalb anna mahallaha al-qalbu. Dan kamu sudah mengetahui bahwa tempat niat itu adalah di dalam hati. Wa amma syurutuha, dan adapun kemudian syarat-syarat wudhu itu salah satun, ada 3. Yang pertama adalah al-islamu, Islam. Yang kedua adalah at-tamyiz, tamyiz. Tamyiz itu sudah bisa menggunakan akalnya tapi belum balik. Tamyiz. Bisa juga maknanya sudah bisa membedakan. Ada nanti di syarat itu Syafi'iyah, nanti kita itu mereka mengatakan tamyiz maknanya bisa membedakan mana yang rukun mana yang sunnah. Tapi kalau di sini tamyiz ya maknanya insya Allah ya, sudah kemudian bisa menggunakan akalnya tapi belum balik. Kemudian al-jazim, kemudian berniat al-jazmu, jadi berniat dengan sungguh-sungguh, tidak ragu-ragu. Artinya saya mau wudhu atau tidak ini, tidak seperti itu. Tapi kemudian mantap niatnya bahwa dia niat mau berwudhu. Faida nawa ghairul muslim fi'la ibadatin minal ibadat fa inna niyatahu la tafsihu. Jadi kalau kemudian non muslim itu melakukan salah satu ibadah, maka sesungguhnya niatnya itu, niat ibadahnya tidak sah. Wa kadza idza nawa as-saghiru alladzi lam yatamayyaz. Ya betul, berarti tamyiz di sini la idza nawa as-saghiru alladzi lam yumayyizu at-takalif ad-diniyati wa la ya'rif ma'nal Islam wa misluhul majnun amal amasobil mumayyizu fa inna niyatahu tasihu wa kadza idza taraddada fi niyati fa innaha la tasihu fa idza qala fi nafsihi nawaitul wudu'a in kuntu qad ahdastu. Jadi dikatakan di sini begitu juga niatnya anak kecil as-shaghir yang belum tamyiz. Ya, kolam tamyiz berarti kan belum terkena. Ya, yang tamyiz pun belum kena taklif, tapi sudah bisa menggunakan akalnya. Nah, itu kalau berwudu itu ya kalau di menurut ulama fikih antara 6 dan 7 tahun itu sudah tamyiz. Nah, berarti kalau anak sudah usia 7 tahun berwudu, maka wudunya itu sah. Tapi kalau sebelum itu anak umur 3 tahun misalkan berwudu, ya wudunya belum sah. Jadi sifatnya kalaupun kita suruh berwudu latihan saja. Kemudian yang semisal dengan itu adalah orang gila. Orang gila juga kemudian tentu saja tidak sah. Adapun as-sobi al-mumayyiz, anak-anak yang sudah tamyiz, niyatuhu tasihu, niatnya itu sah. Begitu juga kalau kemudian ragu-ragu, misalkan ada orang kemudian berniat, saya berniat wudhu, in kuntu qad ahdatsu, kalau saya sudah berhadas, fa inna niyatahu la tasihu. Dikatakan di sini niatnya tidak sah. Jadi harus kemudian niatnya pasti. Itu jangan kemudian seandainya in kuntu, tapi kemudian dengan niat yang pasti. Balla budda minal jazmi bin niyati. Harus dengan niat yang pasti. Wa amma ma yubtilun niyah. Adapun yang kemudian membatalkan an-niyata fahuwa ayar falduha asna wudu'ihi bimakna annahu yanwi ibtalal wudu'i. Nah, kalau kemudian di tengah-tengah sedang berwudu, berniat untuk membatalkan wudu, maka wudunya batal. Amma idza rafadha ba'da tamamil wudu fa innahu la yadur.
Tapi kalau kemudian berniat membatalkan wudhunya setelah selesai wudhunya, maka hal itu tidak membatalkan wudhu. Li'annal wudhu'a ba'da tamamihi yaqa'u shahihan. Karena sesungguhnya wudhu setelah kemudian sempurnanya wudhu, ya itu ya sudah sah wudhunya. Maka fala yubtiluhu illa ma yang kuduhu minan nawaqidil ati bayanuha. Tidak akan batal kecuali dengan hal-hal yang membatalnya yang berikut. Ini nanti yang kemudian akan ada penjelasannya. Kemudian tadi perbedaan niat Syafi'iyah. Ini apa namanya? Yang pertama tadi Syafi'iyah itu harus apa namanya? Muqaranatan niat li af'alil wudu, harus berbarengan dengan kemudian af'al wudu, dalam hal ini wajah. Sementara Malikiyah itu boleh atau kemudian mereka mengatakan diberikan dispensasi bagi orang yang kemudian sesaat sebelum wudhu itu berniatnya. Nah, yang kemudian yang berikutnya perbedaan Syafi'iyah dengan kemudian Hanabilah dengan Malikiyah itu dikatakan bahwa Syafi'iyah itu mengatakan tidak sah bagi orang yang beser ya, salisil baul, misalkan orang yang terus-terusan apa namanya air kencingnya menetes atau kemudian kentutnya keluar tidak berhenti terus-terusan misalkan, itu wudhunya tidak boleh kemudian niat lirof il hadas, tidak boleh kemudian berniat berwudhu untuk menghilangkan hadas. Kenapa? Karena orang yang seperti ini hadasnya tidak akan hilang dengan wudhu, maka dia berniatnya harus dengan apa? Berniatnya harus niat listibah hati sholati. Kalau mau sholat, niat saya berwudu agar boleh sholat. Niat saya berwudu agar boleh tawaf. Niat saya berwudu agar boleh memegang mushaf. Jadi seperti, atau sekalian apa niatnya? Niat saya berwudu melakukan kewajiban wudhu, melaksanakan kewajiban, yaitu melaksanakan kewajiban wudhu. Boleh wudhunya seperti itu. Jadi yang boleh berniat kemudian niat saya berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil, nah itu hanya orang-orang yang sehat. Nah, gitu. Itu hanya orang-orang yang sehat. Yang berikutnya, menurut nanti Syafi'iyah dan juga Hanabilah, talafuz bin niyah itu adalah min sunanil wudhu, bagian dari sunnah wudhu. Kita masuk saja ke fardu yang kedua. Fardu yang kedua adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah. Wa haddul wajhi tulan wa ardon huwa ma taqaddama indal hanafiyati illa anna syafi'iyata qalu inna ma tahta dzukni yajibu ghusluhu. Jadi menurut Hanafiyah katanya sama dengan Hanafiyah yang sudah dibahas. Apa menurut Hanafiyah? Jadi batas wajah itu di bagian kemudian atas itu tempat tumbuhnya rambut di sini. Kemudian kalau menurut Hanafiyah itu kalau tidak berjenggot tebal itu sampai kemudian tidak berjenggot itu sampai rukun, sampai kemudian apa namanya dagu. Nah, bedanya dengan Syafi'iyah, menurut Syafi'iyah di bawah dagu ini merupakan bagian dari wajah. Jadi bawah dagu ini bagian dari wajah. Itu bedanya. Jadi dari sini sampai kemudian ke sini ke bawah dagu itu wajah. Kemudian bagian sampingnya itu sama dengan Hanabilah, bahwa kemudian batasnya sampai watad nih, apa namanya nih di telinga nih yang kecil ini sampai sampai batas ini itu sampai. Jadi cambang dengan bagian ini di apa namanya luar cambang ya, beda dengan Malikiyah dengan Hanabilah, cambang ini masuk kepala itu dengan putihnya di setelahnya. Tapi kalau Syafi'iyah dengan Hanafiyah sampai sini. Ini bagian kepala. Bagian wajah. Ini sampai ini bagian wajah sampai sini. Apa namanya?
eh, bagian lebarnya, lebar wajah. Dan ini memang hanya Syafi'iyah, makanya dikatakan wahada mimmaftaroda bihi Syafi'iyatu wahdahum. Jadi itu pendapat Syafi'iyah saja yang kemudian di bawah dagu itu bagian dari wajah. Ala anna Syafi'iyata wafaqu al-malikiyata wal hanabilata ala anna lihyata at-tawilah tattabi'ul wajha. Fayaftaridu ghusluha ila akhiriha khilafan lil hanafiyati. Nah, jadi dan juga Syafi'iyah itu bersepakat dengan Malikiyah dan kemudian Hanabilah bahwa kemudian jenggot yang panjang itu masuk ke dalam wajah. Maka wajib kemudian untuk membasuhnya sampai ujungnya. Nah, dan kemudian Syafi'iyah juga bersepakat dengan Hanafiyah bahwa anna sya'ru tadi yang sudah saya bahas ya. Sya'ru sodroin ini apa namanya cambang ini wabayadul ladzi fauqa watadail udhuna ini yakni putih di sini ini. Nah, ini masuk bagian kemudian wajah fayajibu ghusluhuma indahum bi khilafil malikiyati wal hanabilah. Jadi hanabilah ini masuknya di kepala ini. Cambang ini dengan putih di dalamnya. Kalau Syafi'iyah dengan Hanafiyah ini masuknya wajah. Kemudian amma takhlilu sya'ri lihyati fa inna syafi'iyata ittafaqu ma'a ghairihim minal a'immati ala annahu in kana sya'ru khafifan bihaitsu yuron nadhiru ilaihi atau yaron nadhiru ilaihi matahtahu min jildil wajhi yaitu al-basyarah fa innahu yajibu takhliluhu kay yasilul ma'u ilal basyarah. Nah, jadi Syafi'iyah sepakat dengan seluruh ulama yang lainnya kalau jenggot itu tipis. Patokannya apa tipis itu? Orang bisa melihat kulit di dalam jenggot ini. Nah, kalau kelihatan jenggotnya berarti tipis. Nah, kalau tipis seperti itu, maka wajib nih di sela-sela, yajibu takhliluhu, wajib di sela-sela sampai kemudian memastikan air itu masuk ke dalam kulit di dalam jenggot ini. Nah, ilal basyarah, dalam kulit. Wa in kana ghaziran, kalau kemudian jenggotnya tebal, wah itu sampai kemudian kulit di dalamnya tidak terlihat, maka fa'innahu yajibu ghuslu zahirihi faqat. Itu cuma wajib membasuh bagian luarnya. Tidak harus kemudian diseka-seka seperti ini, ditakhlil seperti ini, sampai kemudian air masuk ke dalam kulit. Tidak mesti. Jadi, tapi wayusannu takhliluhu. Jadi, apa namanya? Menurut Syafi'iyah apa namanya menyeka-nyeka begini apa namanya takhlil ini ya apa bagaimana bahasanya ya yang menggosok-gosok nih menyeka-nyeka ya bagi itu dengan jari itu sunnah itu bukan wajib itu sunnah bukan wajib. Tapi illa anal malikiyata qalu hanya saja Malikiyah mengatakan walaupun sepakat dengan para ulama yang lainnya nih Malikiyah inna sya'rul ghazir sesungguhnya jenggot yang kemudian tebal itu wa in kana la yajibu takhliluhu fa innahu yajibu tahrikuhu bil yadi tidak wajib di sela-sela tapi katanya wajib digerak-gerakan gitu dengan tangan agar air yadkhulal ma'a yadkhulal ma'u khilala sya'ri agar kemudian air itu masuk ke sela-sela jenggotnya wa illam yasil ilal jildi walaupun tidak sampai ke kulitnya wa ammat takhlilu fahuwa ghairu wajibin adapun kemudian apa namanya menyela-nyela seperti itu tidak wajib seperti ini tidak wajib menyelanya. Fal a'immatu muttafaquna ala anna takhlila sya'ril khafifil ladzi yanfadu minhul ma'u ilal jildi lazimun.
Dan kemudian para ulama seluruhnya sepakat bahwa menyela-nyela kemudian jenggot yang tipis, maka menyela-nyela sampai kemudian masuknya air ke dalam kulit di dalam jenggot itu harus wajib. Wa masya'rul ghazir fasalah satu minhum yaktafuna bi ghusli dhahirihi bi ghusli dhahirahi mohon maaf dhahirahu bi ghusli dhahirahu. Adapun yang tiga itu sepakat hanya cukup kemudian kalau yang ghazir ya yang tebal itu cukup membasuh bagian luarnya saja. Malikiyah itu mengharuskan menggoyang-goyangnya, tidak ditakhlil, tidak kemudian di sela-sela, tapi diwajibkan menggerak-gerakan dengan tangan, tidak bermaksud kemudian memastikan air masuk ke kulit, tapi masuk di sela-sela jenggot katanya. Begitu. Itu apa namanya? Sudah jam 10 ya. Ini fardu yang kedua. Nah, jadi kita sudah bahas hitungan fardu wudhu menurut para ulama fikih. Kemudian sudah kita bahas juga tentang niat fardu yang pertama dan kemudian fardu yang kedua yaitu membasuh wajah ya. Itu mungkin sebagai pengantar dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kembalikan ke Ustadz Wahyu.